Pernah nggak sih ngerasa pengen kabur sebentar dari hiruk-pikuk kota? Nggak perlu liburan mahal, nggak perlu cuti panjang. Cukup naik motor, mungkin motor tua, isi bensin, lalu ikuti jalan ke arah pegunungan. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua ikut perjalanan saya menggunakan sebuah motor tua, yaitu Kymco, menuju sebuah tempat yang katanya punya suasana seperti di tengah hutan pinus. Pertanyaannya, apa benar tempat ini seindah yang banyak orang ceritakan? Yuk kita buktikan. Perjalanan kita mulai sejak pagi hari, tepatnya jam setengah 7 pagi. Kita start dari daerah Serpong, nanti akan melewati Parung, Jalan Raya Parung, Kota Bogor, dan berakhir di tempat tujuan kita. Kondisi jalan masih cukup bersahabat kalau pagi hari. Ya cukup lenggang lah ya, walaupun kendaraan juga mulai ramai. Tapi menurut saya sih, yang seperti ini yang paling menyenangkan. Ya, bukan masalah cepat sampai tujuan sih, tapi kita bisa menikmati momentum di perjalanan itu. Bagaimana keseruannya? Tonton terus sampai habis ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Jalan Lingkar Luar Bogor Parung ya. Di sini kita ikuti jalan saja terus sampai nanti bertemu di lampu merah pertigaan Bogor dan Parung. Nah, kalau ke kiri itu Jalan Raya Bogor dan kita akan belok ke kanan menuju Kota Bogor. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perapatan Jambu 2, kalau banyak orang bilang sih seperti itu. Dari sini kita tetap lanjutkan perjalanan, ikutin jalan saja lurus terus menuju ke depan Kebun Raya Bogor atau Botani Square Tugu Kujang. Ketika teman-teman sudah hampir mendekati Tugu Kujang, teman-teman bisa ambil sisi jalur sebelah kanan ya, karena jalannya di sini satu arah. Dan di depan kita akan berbelok ke kanan. Kalau di arah sisi kiri, kita akan lurus menuju Puncak Bogor. Dari sini teman-teman ikutin jalan lurus saja terus sampai terlihat Mall BTM atau Ramayana. Ambil jalur si sebelah kiri, ikutin jalan sampai bertemu pertigaan yang ada lampu merahnya. Dari situ teman-teman ambil jalur ke kanan atau belok ke kanan.
Dari sini teman-teman ikutin jalan saja sampai bertemu pertigaan dan teman-teman bisa ambil jalur atau belok ke sebelah kiri, yaitu menuju Ciberem atau Ciapus. Dari sini teman-teman bisa ikutin jalan saja, lurus terus sampai menemukan checkpoint yaitu Polsek Taman Sari, atau teman-teman bisa set di Google Maps atau di Waze untuk menuju Polsek Taman Sari. Dari Polsek Taman Sari, rekan-rekan tinggal ikutin jalan saja, lurus terus, ikutin papan petunjuk. Memang sih jalannya agak rusak ya teman-teman, tapi tidak apa, nanti teman-teman ikutin jalannya sampai menemukan pos penjagaan pertama yaitu Kujang Rider. Dari pos Kujang Rider, teman-teman lanjut sambil melapor untuk menuju ke Cafe Kabut Pinus, ikutin jalan, dan nantinya teman-teman akan menemukan pos penjagaan kedua yaitu pos penjagaan dari Halimun Salak National Park atau Taman Nasional Gunung Halimun ya. Di sini rekan-rekan akan diminta untuk melapor dan membayar tiket masuk area tersebut. Tiketnya yaitu 22.000 per orang, lalu untuk motor 10.000 dan untuk mobil 15.000 ya. Dan nantinya teman-teman juga mendapatkan voucher potongan harga senilai 20.000 untuk membeli makanan dan minuman di kafe. Jadi kalau dihitung sih sebenarnya tiket masuknya hanya 2.000 per orang. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup santai, sampailah kita di lokasi tujuan. Kesan pertama yang saya rasakan sih suasananya cukup tenang, nyaman, hawanya pun sejuk, dan vibes-nya tidak terlalu ramai. You know the places that I like to hide, and we'll go there. Area kafe di tempat ini memang tidak terlalu besar, tapi justru itu yang membuat suasananya terasa nyaman. Banyak spot duduk yang menghadap langsung ke deretan hutan pinus. Kalau rekan-rekan datang di pagi hari ataupun setelah hujan, kabut tipis biasanya ikut turun dan membuat suasana terasa jauh lebih syahdu, dipadukan dengan meminum secangkir kopi panas yang ikut membuat suasana jauh lebih nyaman. Kadang kita memang cuma butuh tempat yang sederhana, secangkir kopi, udara yang sejuk, dan waktu beberapa jam saja tanpa memikirkan pekerjaan. Kalau ditanya apakah tempat ini layak didatangi, menurut saya cukup layak ya, terutama buat kalian yang ingin healing singkat tanpa harus pergi terlalu jauh. Aksesnya cukup mudah, jalannya juga masih nyaman untuk motor matic. Bahkan untuk motor matic tua seperti yang saya pakai, yaitu Kymco, masih nyaman untuk dilewatin. Walaupun ada beberapa tempat dari atas menuju ke bawah tadi itu yang jalannya cukup rusak. Sebaiknya ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk segera diperbaiki agar wisatawan bisa berkunjung kembali ke tempat ini. Perjalanan kali ini mungkin tidak terlalu jauh, tidak penuh tantangan, tapi justru perjalanan sederhana seperti inilah yang sering memberikan cerita paling berkesan. Kalau rekan-rekan punya rekomendasi tempat serupa yang wajib saya kunjungi di perjalanan berikutnya, bisa tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa like kalau videonya bermanfaat, subscribe supaya tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam touring dan tetap utamakan keselamatan di jalan.